Novel yang sedang Anda dengarkan ini merupakan tayangan perdana eksklusif hanya di Max Novel, platform sastra Indonesia. Sudah siap, Nek? Tanya Reno. Sudah, kita naik motor ke sananya? Tanya Nenek. Terserah Nenek, maunya naik apa? Jawab Reno. Kita naik motor aja, biar cepet, ucap neneknya. Ya udah Nek, Dek jagain rumah sebentar ya, teriak Reno pada adiknya. Iya Kak. Hati-hati. Reno dan neneknya berangkat menggunakan motor, butuh waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke pemakan. Sampai di sana Reno membersihkan makam kakeknya, kurang lebih satu mereka berada di sana, hingga hari sudah mulai gelap. Mereka pulang dari makam. Dalam perjalanan pulang Reno membeli makanan untuk adiknya dan neneknya. Dek, makan dulu sini, ajak Reno. Iya Kak, sahut adiknya. Adiknya segera keluar dari kamar Reno, menuju meja makan yang tidak terlalu besar ukurannya. Makan apa Kak? Tanyanya setelah duduk. Makan nasi lah, jawab Reno. Ih, iya tahu makan nasi, tapi lauknya apa? Ucap adiknya kesal. Kakakmu beli pecel ayam, kata neneknya lembut. Wah, enak tuh, ucap adiknya tanpa kegirangan. Reno menggelengkan kepala melihat tingkah adiknya itu, yang tampak sangat menggemaskan. Mereka bertiga makan bersama dengan lahap, walaupun hidup sederhana Reno tampak bahagia. Setelah selesai makan, Reno membereskan piring kotor, sedangkan adiknya membantu mencuci piring kotor itu. Reno ingin keluar untuk membeli rokok. Mau kemana Re? Tanya neneknya. Aku mau ke warung sebentar, mau beli rokok, jawab Reno. Aku ikut dong Kak, teriak adiknya. Kamu di sini aja temenin nenek sebentar, tolak Reno dengan wajah memelasnya. Tapi aku mau jajan, rengek adiknya. Sudah, kamu ajak aja Re, timpal neneknya. Yi, nenek, memang yang terbaik, ucapnya sambil memeluk neneknya. Ya udah ayo, nanti takut kemalaman, ajak Reno langsung mengambil sweaternya. Mereka berdua pun akhirnya berangkat bersama. Di rumahnya Reva, merasa sangat bosan. Ih, bosen amat gue hari ini, ia ngedumel sendiri. Akhirnya ia memutuskan untuk keluar rumah sebentar. Ia sedikit merias wajahnya setelah kelihatan cantik. Ia pun langsung turun dari kamarnya yang berada di lantai 2. Saat melewati ruangan tamu, tampak orang tuanya sedang duduk sambil menonton televisi. Mau kemana Rev? Tanya wanita 38 tahun yang bernama Sinta. Aku mau ke supermarket dulu Ma, mau beli sesuatu, jawab Reva. Jangan lama-lama pulangnya, sayang, sekarang sudah malam. Kali ini papanya yang berbicara pada Reva. Papanya bernama Bobby Wijaya. Iya Pa, jawab Reva. Setelah itu ia pergi dengan mengendarai mobilnya. Tak beberapa lama kemudian Reva sampai di depan supermarket. Setelah memarkirkan mobilnya, ia keluar dan berjalan masuk ke dalam supermarket itu. Dia ke tempat cemilan dan mengambil beberapa cemilan, lalu menuju kasir hendak membayarnya. Ia meletakkan barang belanjaannya di meja kasir. Ini aja Kak, tanya penjaga kasir. Reva mengangguk. Totalnya jadi 300.000. Reva hendak mengambil dompet di dalam tas tangannya. Tapi ia sadar kalau dompetnya ketinggalan di atas meja riasnya, bahkan ia lupa membawa handphonenya. Mau bayar pakai apa, Kak? Tanya Ambika kasir sopan. Sebentar Mbika, saya lupa bawa dompet sama handphone. Jelas Reva tampak ia kebingungan. Ternyata Reno dan adiknya sedang berada di sana juga. Kak, kayaknya itu si Ratu sekolah deh, ujar adiknya sambil menunjuk ke arah Reva. Reno melihat ke arah Reva dan terdiam beberapa saat. Lalu ia pun mengerti apa yang sedang terjadi. Kamu sudah belum, Dek? Tanya Reno. Sudah Kak, cukup, jawab adiknya. Ayo kita bayar, ajak Reno yang langsung menuju kasir. Reno meletakkan barang belanjaannya di atas meja kasir untuk dihitung. Mbika, tolong satuin aja sama yang ini, ucap Reno menunjuk ke barang belanjaan Reva. Reva merasa tidak asing dengan suara Reno dan langsung menatapnya. Sekalian Mbika sama rokok mie tanda bintang dik,
ucap Reno, tapi tidak melihat ke arah Reva. Jadi 450.000 Kak, kalau disatuin sama yang ini, ucap MBK kasir. Iya, tapi dipisah ya, bungkusnya, jelas Reno. Lalu ia membayarnya. Baik Kak, jawab MBK kasir sopan sembari mengambil uang yang diberikan Reno. Reva tak bisa berkata apa-apa, melihat Reno melakukan semuanya. Ini belanjaannya, terima kasih, ucap MBK kasir, memberikan 2 kantong belanjaan kepada Reno. Reno mengambil keduanya. Sama-sama, MBK, ucap Reno. Kemudian ia memberikan 1 kantong plastik belanjaan kepada Reva. Setelah itu langsung keluar dari supermarket. Hei, tunggu, ucap Reva melihat Reno pergi tanpa berkata apapun. Reno berhenti dan berbalik ke arah Reva. Gue tahu lu masih kesel sama gue. Anggap aja itu sebagai permintaan maaf gue. Gue harap lu jangan ganggu gue lagi, kata Reno. Reva menyeringai mendengar perkataan Reno. Semua cowok berusaha untuk dekat sama gue. Kenapa lu malah mau ngejauh dari gue? Batin Reva. Oke, gue terima permintaan maaf lu. Tapi gue gak janji kalau gue gak berurusan lagi sama lu, jawab Reva. Reno menatap tajam Reva. Reva malah mendekati Reno. Kenapa? Lu gak suka sama gue? Bentak Reva yang wajahnya semakin dekat dengan wajah Reno. Adiknya Reno hanya diam. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Ada banyak hal yang bikin gue gak suka sama lu, jawab Reno. Reva tampak kesal mendengar perkataan Reno. Baru pertama kali ia diperlakukan seperti ini sama cowok. Reva melirik ke arah Amelia. Apa karena lu udah punya pacar? Ujar Reva. Itu bukan urusan lu, ucap Reno penuh penekanan. Lalu ia menarik lengan Amelia mengajaknya pergi. Ayo pulang, ajak Reno. Amelia hanya mengangguk mengikuti Reno. Reno langsung naik ke atas motornya dan langsung pergi meninggalkan Reva. Reva masih berdiri menatap Dino yang sudah pergi dengan sepeda motornya dengan tatapan penuh tekad. Reno Anggara, lihat aja nanti gue pasti bisa bikin lu jatuh cinta sama gue, batin Reva. Kemudian ia masuk ke dalam mobilnya lalu segera pulang ke rumah. Di perjalanan Amelia memeluk tubuh kakaknya yang sedang mengendarai sepeda motornya. Kak, kakak punya masalah ya sama Kak Reva? Tanya Amelia penasaran. Reno menghela nafas panjang. Enggak, cuma dia salah paham sama kakak, jawab Reno. Maksudnya gimana Kak? Tanya Amelia lagi. Reno pun menjelaskan apa yang terjadi di sekolah tadi siang. Setelah mendengarnya Amelia jadi sedikit khawatir, takut pihak sekolah mencabut beasiswa kakaknya ke Rena mencari masalah sama Reva. Aduh Kak, jangan sampai beasiswa kakak dicabut karena masalah ini, ucap Amelia cemas.